Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Maulidasari. Saat ini saya mengajar di program studi pengolahan hasil hutan, jurusan Teknologi Hasil Hutan, Politeknik Pertanian Negeri Samarinda. Video ini merupakan video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Adapun mata kuliah yang saya ajarkan adalah teknik pengolahan hasil hutan turunan, yang mana mata kuliah ini memiliki kode mata kuliah B43TPH dengan bobot SKS mata kuliah adalah 3 dengan 2 SKS adalah teori dan 1 SKS adalah praktikum. Mata kuliah ini ada di semester 4. Adapun deskripsi dari mata kuliah ini adalah mata kuliah ini akan membekali mahasiswa dengan pengetahuan tentang pengolahan hasil hutan turunan berupa produk-produk kimia hasil hutan, minyak atsiri, arang dan berikat arang, serta asap cair dan manfaatnya sebagai salah satu alternatif pemanfaatan hasil hutan secara maksimal. Adapun capaian pembelajaran dalam mata kuliah teknik pengolahan hasil hutan turunan adalah mahasiswa mampu menguasai teknik pengolahan hasil hutan turunan mulai dari hasil hutan, produk turunan kimiawi, produk minyak atsiri, proses pembuatan arang dan berikat arang, serta pemanfaatan asap cair dari proses pembuatan arang sebagai bahan pengawet alami. Adapun bahan kajian dalam mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan dengan rincian sebagai berikut. Pertemuan pertama membahas tentang produk-produk turunan dari hasil hutan, baik kayu maupun non-kayu. Pertemuan kedua tentang kimia hasil hutan dan manfaatnya. Pertemuan ketiga tentang teknik dan jenis ekstraksi tumbuhan. Pertemuan keempat tentang proses identifikasi senyawa kimia hasil hutan. Pertemuan kelima tentang manfaat hasil hutan sebagai sumber obat-obatan. Pertemuan keenam tentang pengujian identifikasi bioaktivitas tumbuhan. Pertemuan ketujuh tentang teknik pengolahan dan pemanfaatan minyak atsiri hasil hutan. Pertemuan kedelapan adalah ujian tengah semester. Pertemuan kesembilan tentang pengujian sifat fisis dan kimia minyak atsiri, pertemuan ke-10 tentang teknik pembuatan arang, pertemuan 11 tentang teknik peningkatan kualitas dan standar mutu arang, pertemuan ke-12 tentang teknik pembuatan berikat arang dan standar mutu berikat arang, pertemuan 13 tentang potensi dan manfaat asap cair, pertemuan 14 tentang teknik pembuatan asap cair, pertemuan ke-15 tentang pengujian dan pembuatan produk turunan asap cair, dan pertemuan 16 adalah ujian akhir semester. Dalam mata kuliah ini, kami menggunakan media pembelajaran yang pertama adalah perangkat lunak, di mana rincian yang digunakan adalah Microsoft PowerPoint, kemudian Microsoft Word, dan juga Microsoft Excel. Dan untuk daring, kami menggunakan Zoom Meeting, menggunakan Google Meet, dan juga menggunakan Learning Management System yang dimiliki oleh Politeknik Pertanian Negeri Samarinda. Untuk perangkat keras, kami menggunakan notebook atau PC untuk mengajar dan juga LCD proyektor. Politeknik Pertanian Negeri Samarinda merupakan perguruan tinggi vokasi, di mana rasio teori dan praktikum adalah 40% dan 60% dengan konversi 1 SKS teori sama dengan 50 menit tatap muka per minggu dan 1 SKS praktikum dengan komposisi 170 menit tatap muka per minggu. Metode pembelajaran yang digunakan yang pertama adalah ceramah, kemudian yang kedua adalah diskusi kelompok, yang ketiga adalah simulasi, yang keempat adalah pembelajaran kolaboratif, yang kelima adalah penugasan kelompok, dan metode pembelajaran yang terakhir adalah belajar mandiri. Adapun metode penilaian dan pembobotan dalam mata kuliah teknik pengolahan hasil hutan turunan dirincikan sebagai berikut. Yang pertama, untuk UTS dan UAS dalam hal penguasaan pengetahuan, bobot yang didapatkan adalah 30%. Kemudian praktek analisis
hasil hutan turunan di mana di dalamnya ada penguasaan keterampilan dan analisis laboratorium dengan bobot 40%. Yang ketiga, aktivitas dan kedisiplinan dengan bobot 10%, penyelesaian tugas di mana di dalamnya ada tentang pengetahuan dan sikap dengan bobot 10%, dan terakhir tentang presentasi, pretest, dan posttest di mana di dalamnya tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap dengan bobot persentase 10%. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang ya, salam sehat. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, pada pertemuan kita hari ini, ya saya akan membawakan materi tentang ya teknik pengolahan hasil hutan turunan ya. Jadi ini sebenarnya adalah salah satu materi yang saya berikan hari ini itu adalah terusan dari materi sebelumnya. Pertemuan kali ini saya akan lebih banyak membahas tentang apa sih kimia senyawa aktif biologis pada tumbuhan gitu ya. Ya seperti kita tahu hutan itu terbagi menjadi dua jenis ya. Ada hasil hutan yang jenisnya kayu dan juga ada hasil hutan yang jenisnya bukan kayu. Ya banyak dari kita mengkonsumsi sebenarnya gitu ya. Ada yang konsumsi madu nggak? Ada. Kalau di dalam kehutanan tuh tidak hanya kayunya saja yang dimanfaatkan gitu ya. Jadi ada non kayunya juga. Nah, non kayu itu tadi yang banyak digunakan gitu. Ada tumbuhan herbal, ada minuman-minuman herbal. Sekarang banyak gitu ya jenisnya gitu. Terus ada juga dari madu, ada juga dari propolis gitu ya. Ada juga dari karet gitu. Pertemuan ini ya, di pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang apa saja sih senyawa yang ada di dalam tumbuhan gitu ya. Kandungan senyawa yang ada di dalam tumbuhan itu secara garis besar dikategorikan menjadi dua jenis. Ada yang namanya kandungan metabolit primer dan juga ada yang namanya kandungan metabolit sekunder. Nah, di dalam tumbuhan sendiri, kandungan senyawa ini dia berfungsi untuk membantu terjadinya sistem metabolisme yang ada di dalam tumbuhan itu sendiri atau pohonnya. Nah, ini dia. Yang termasuk di dalam senyawa aktif yang ada di dalam tumbuhan, itu yang pertama adalah paling utama, biasa yang kita uji adalah fitokimia. Nah ini dia, berbicara tentang fitokimia sendiri, kita tahu kaitannya itu sangat erat dengan yang namanya senyawa metabolit sekunder. Nah di dalam fitokimia merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui kandungan apa saja sih yang ada di dalam tumbuhan itu. Jadi dalam tumbuhan itu tidak hanya kayak kita tahunya tumbuhan itu zat hijau daun kan. Apa biasa disebutnya? Zat hijau daun? Klorofil, ya benar. Nah, kita tahunya di dalam tumbuhan itu hanya ada klorofil atau zat hijau daunnya saja. Tapi sebenarnya di dalam tumbuhan itu banyak sekali senyawa-senyawa kimia yang menunjang supaya si tumbuhan itu tadi bisa dimanfaatkan lebih lanjut. Seberapa penting sih senyawa? Pentingnya analisis fitokimia pada tumbuhan. Kemudian manfaatnya apa? Nah, itu yang akan kita pelajari di pertemuan ini. Nah, ini dia. Di dalam metabolit sekunder itu ada beberapa definisi. Nah, ada ahli yang menyebutkan bahwa senyawa metabolit sekunder itu adalah produk detoksifikasi dari timbunan metabolit beracun. Jadi metabolit sekunder itu ada yang sifatnya toksik atau beracun, ada juga yang aman. Jadi tergantung nanti kita mengolahnya seperti apa. Nah, kemudian metabolit sekunder itu sendiri didefinisikan juga sebagai timbunan energi makanan yang ada di dalam tumbuhan gitu ya, dan dapat digunakan apabila dibutuhkan oleh tumbuhan tersebut. Nah, ini dia. Kenapa sih kita harus paham apa itu analisis fitokimia atau metabolit sekunder? Nah, ini dia. Telah banyak diketahui ya saat ini tentang senyawa metabolit sekunder itu jenisnya apa saja, kemudian senyawanya apa saja, kemudian dan proses pembentukannya itu bagaimana. Nah, kenapa di sini ada tulisan bagi tumbuhan itu tetap merupakan misteri karena senyawa metabolit sekunder di dalam tumbuhan itu tidak sama, gitu ya. Banyak faktor yang menyebabkan walaupun dia jenis tumbuhannya sama, tapi tempat tumbuhnya berbeda, maka kandungan senyawa yang ada di dalamnya juga berbeda. Jadi tidak selalu sama. Nah ini dia, struktur senyawa metabolit sekunder itu seringkali menunjukkan adanya modifikasi dibandingkan dengan kerangka utamanya itu seperti apa. Nah hal ini disebabkan karena terjadinya reaksi sekunder pada hidrokarbon utamanya, seperti ada proses oksidasi di dalamnya, kemudian ada proses
reduksi, ada juga proses alkilasi atau penataan ulang. Ya kalau kalian lihat di sini ada tumbuhan ya, ada kunyit dan juga temulawak gitu. Nah, kita kenal dengan nama senyawa kurkumin. Mungkin ada yang pernah dengar dulu ada salah satu produk yang menyebutkan dia mengandung kurkuma gitu kan. Nah, kurkuma itu berasal dari sini. Jadi kurkuma itu adalah salah satu senyawa aktif yang ada di dalam kunyit dan juga temulawak yang fungsinya dapat menaikkan atau menambah nafsu makan. Gitu. Nah, itu namanya senyawa kurkumin. Gitu ya. Kita kenalnya kurkuma. Di dalam metabolit sekunder itu juga ada beberapa dikaitkan dengan tindakan hewan dan manusia dalam menghadapi gangguan. Jadi sebenarnya senyawa metabolit sekunder itu adalah salah satu bentuk si tumbuhan ini tadi mengeluarkan defense atau mengeluarkan antibodi yang ada di dalam kandungan tubuhnya gitu ya, di dalam tumbuhannya sendiri. Nah, ini kita lihat hewan termasuk juga manusia itu dia kebanyakan bergantung pada, secara tidak langsung bergantung pada mikroorganisme ya kan. Kita makan tidak mungkin mengambil dari bahan yang bukan makanan gitu. Kita ambil pasti dari ekosistem yang ada di alam. Tumbuhan itu dia diketahui menghasilkan banyak sekali senyawa kimia untuk keperluan pertahanan dan juga komunikasi di dalam tumbuhannya sendiri. Tumbuhan itu dia dapat menimbulkan perang ofensif ya. Jadi dia punya pertahanan diri yang ada di dalam tumbuhannya yang berasal dari si kandungan senyawa metabolit sekunder itu tadi. Nah, kalau kalian lihat di sini, ya ini ada contoh tindakan manusia, hewan dan juga tumbuhan dalam menghadapi gangguan. Gitu ya. Kalau dilihat di sini ada 3 jenis. Yang pertama dari serangan hewan dan serangga. Normalnya, gitu ya, normalnya manusia dan hewan jika ada mendapat serangan, gitu ya, serangan dari hewan ataupun serangga, pertama kita pasti menyerang balik. Itu salah satu bentuk pertahanan diri, ya kan? Kemudian pasti melarikan diri, ya kan? Pasti kabur dulu supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan ada juga yang mengeluarkan bau yang tidak enak. Contohnya, jadi kalau misalnya manusia dikejar, kita pasti lari dong, ya kan? Kita pasti lari, kita tidak mungkin menyerahkan diri. Nah, sama dengan hewan. Hewan juga gitu. Ada hewan yang jika dia diserang musuh gitu, dia akan mengeluarkan bentuk pertahanan diri. Kalau landak biasanya. Kalau landak contohnya yang paling mudah ya. Kalau landak biasanya dia kalau diserang, dia akan mengeluarkan bentuk durinya, ya kan? Nah, itu. Nah, kalau tumbuhan, dia salah satu cara mencegah dari serangan hewan dan serangga adalah dengan menghasilkan senyawa racun yang ada di dalam bagian tumbuhannya yang memiliki rasa pahit. Gitu. Dia juga memiliki rasa pahit dan getir, kemudian juga dia bisa menghasilkan protein dari dalam tumbuhannya itu sendiri. Nah, jika terserang infeksi oleh mikroorganisme, untuk hewan dan manusia dia memproduksi sistem imun atau antibiotik gitu. Biasanya kita manusia nih ya, manusia kalau lagi sakit, kita lagi flu, atau kita lagi batuk, bentuk pertahanan diri yang paling utama apa? Selain minum obat. Sebelum kalian minum obat, kalian merasakan apa? Sakit kan? Biasanya badannya demam dulu, badannya panas dulu, panas tinggi dulu, ya kan? Nah, badan panas tinggi kita itu adalah salah satu bentuk pertahanan antibodi yang ada di dalam tubuh kita. Gitu, yang menjadi warning atau menjadi peringatan bahwa oh, sepertinya aku mau sakit. Gitu, sepertinya aku mau sakit nih. Gitu. Karena bentuknya itu tadi. Gitu, kalau kita batuk atau pilek gitu ya, biasanya yang diserang pertama adalah benar tadi tenggorokannya dulu, kemudian badannya pasti demam. Dan itu memancing kita, si manusia ini untuk minum apa? Minum obat ya. Nah, untuk tumbuhan sendiri, biasanya jika dia terkena serangan infeksi mikroorganisme, itu dia menghasilkan senyawa metabolit di dalam tubuhnya, yang mana dia bisa menghasilkan antimikroba, karena berhubungan dengan antibiotik tadi. Ya sama, kalau kita ke dokter biasanya kita dikasih antibiotik kan, dan harus habis. Antibiotik nggak boleh nggak habis gitu kan. Nah, kemudian ini juga cahaya matahari yang terik. Untuk manusia dan hewan normalnya, jika kita kena cahaya matahari, pertama kita pasti berteduh. Kemudian kita pasti menggunakan sunscreen atau perlindungan yang ada SPF-nya gitu ya. Kemudian kita juga pasti mengenakan pakaian. Supaya apa? Supaya nggak kepanasan. Nah, kalau di tumbuhan, dia menghasilkan senyawa yang anti sinar ultraviolet gitu. Jadi dia menangkal radikal bebas dari si cahaya matahari ini. Ya mungkin jenis-jenis tumbuhan ini banyak di sekitaran kampus gitu. Jadi kalau kita jalan dari luar kampus sampai ke atas gitu ya,
Kalau sampai ke arah auditorium di atas, itu kalian banyak menemukan ini di pinggir jalan. Itu bahkan di bawah pun di area parkiran itu ada. Nah, sama seperti ini juga sama. Bandotan, ini dia juga banyak ada di arboretum. Ini di pinggir-pinggir jalan itu ada. Nah, kimia tumbuhan sendiri itu dia sudah berkembang gitu, disiplin ilmunya ada. Nah, itu yang akan kita bahas di pertemuan ini. Apa saja sih yang ada di dalam kandungan tumbuhan yang bisa menjadi salah satu faktor dia sebagai bioaktivitas, entah itu antibakteri, entah itu anti jamur, antioksidan, dan bahkan anti cancer atau anti kanker. Ya, fitokimia itu adalah ilmu yang mempelajari senyawa organik apa saja yang ada di dalam tumbuhan gitu. Terdiri dari struktur kimianya, kemudian ada biosintetisnya, ada perubahan dan metabolismenya, serta penyebarannya secara alami itu bagaimana, serta fungsi biologis dari senyawa organik itu apa saja. Nah, kita masuk ini salah satu kandungan fitokimia yang pertama yang ada di dalam tumbuhan umumnya adalah alkaloid. Nah, ini dia. Ini struktur bangunnya, struktur kimia bangunnya. Alkaloid ini merupakan salah satu golongan senyawa organik yang terbanyak yang ada di alam. Gitu ya. Hampir seluruh alkaloid itu berasal dari tumbuh-tumbuhan dan juga tersebar luas di berbagai jenis tumbuhan gitu. Nah, sebagian besar alkaloid itu terdapat pada tumbuhan dikotil, sedangkan tumbuhan monokotil dan peridofita itu mengandung alkaloid dengan kadar yang sangat sedikit. Nah, kalau di dalam bioaktivitas gitu ya, alkaloid ini adalah salah satu yang parameter yang dapat menunjukkan bahwa si tumbuhan itu bisa menjadi anti kanker. Gitu. Jadi kalau kalian pernah dengar ada orang yang lagi kemoterapi, nah itu kenapa dia banyak mengkonsumsi obat-obatannya itu terdiri dari alkaloid ya, karena alkaloid punya kandungan di dalam struktur kimianya yang bisa menjadi anti kanker alami. Flavonoid itu adalah kandungan senyawa bioaktif ya di dalam tumbuhan juga yang biasanya banyak terdapat di makanan gitu. Nah, flavonoid ini serupa dengan antioksidan yang dapat memiliki manfaat pada tubuh gitu, dia memperbaiki sel-sel yang rusak akibat radikal bebas. Suplemen flavonoid ini juga bisa mengurangi resiko kanker, kemudian hipertensi dan diabetes. Jadi flavonoid ini sebenarnya salah satu yang paling banyak di alam. Kita sebenarnya secara tidak langsung mengkonsumsi itu sehari-hari. Makan sayur nggak? Makan. Makan buah nggak? Makan. Sayur dan buah itu adalah salah satu jenis kandungan yang ada kandungan flavonoidnya gitu. Secara tidak langsung, tubuh kita diberi asupan itu setiap hari yang secara tidak langsung juga dapat membantu tubuh kita metabolismenya menjadi lebih baik. Nah, kemudian ada namanya terpenoid. Ini struktur bangun kimianya ya. Nah, terpenoid ini dia adalah kelompok senyawa metabolit sekunder yang terbesar. Dilihat dari jumlah senyawa ataupun variasi pada strukturnya, biasanya dia ditemukan pada jenis jamur-jamuran gitu ya. Ada organisme laut juga dan ada serangga juga. Alkaloid terpenoid ini juga merupakan salah satu komponen penyusun dalam minyak atsiri. Kalau di sini ada kalimat minyak atsiri, tahu nggak kira-kira jenis minyak atsiri yang umum kita gunakan itu apa? Apa? Iya, benar. Salah satunya adalah minyak kayu putih. Minyak kayu putih itu merupakan salah satu minyak atsiri yang asalnya dari daun kayu putih gitu ya. Kemudian disuling gitu, disuling dulu untuk mendapatkan si minyaknya. Gitu, minyak atsirinya. Nah, itu salah satu jenis terpenoid yang umum kita gunakan gitu. Minyak kayu putih, minyak telon itu merupakan produk turunan. Kemudian ada lagi nih tanin. Ini struktur bangunnya, contohnya ada katekin, ada flavonol gitu ya. Nah, tanin ini adalah salah satu senyawa metabolit sekunder dari beberapa tumbuhan atau tanaman. Nah, biasanya dia merupakan senyawa polifenol yang memiliki berat molekul paling besar. Teman-teman suka minum teh? Suka. Minum kopi? Suka. Nah, tanin ini adalah salah satu komponen yang ada di dalam struktur minuman itu tadi. Ada komposisi tanin di dalamnya, di kopi ada juga teh gitu ya. Jadi yang kita konsumsi itu sebenarnya berhubungan dengan si metabolit sekunder. Kemudian ada saponin. Nah, ini ada saponin steroid dan juga ada yang bentuknya triterpenoid. Nah, saponin ini dia salah satu jenis glikosida yang banyak terdapat di dalam tumbuhan. Biasanya berupa buih.
Kira-kira yang kita pakai sehari-hari yang berupa buih apa? Sabun. Ya benar, sabun itu terdiri dari gabungan saponin gitu ya. Jadi kenapa bahan itu banyak. Jadi kalau kalian lihat sekarang banyak sabun yang isinya di dalamnya ada ekstrak tumbuhan. Ya kan, ada yang aromanya mawar, ada sabun yang aromanya melati, ada yang aromanya green tea gitu ya. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari turunannya saponin. Ya, karena dia punya buih. Sama, kita pakai sabun cuci juga begitu. Sabun cuci piring juga gitu, sabun cuci baju juga gitu, kan dia ada buihnya. Nah, buihnya itu adalah salah satu bentuk faktor turunan dari si saponin ini tadi. Gitu, pasti di dalamnya ada ekstrak yang ditambahkan supaya dia bisa dimanfaatkannya nanti sebagai apa? Pengembangannya seperti itu. Kemudian ada namanya steroid. Nah, steroid ini merupakan molekul kompleks ya, yang ada di dalam lemak gitu. Dan ini dia steroid dan terpenoid itu adalah hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi dia berhubungan. Jadi kalau misalnya kita menguji fitokimia, itu kita menguji satu pengujian tapi kita akan mendapatkan dua hasil gitu. Ya terpenoid dan juga si steroid ini tadi. Kemudian ada namanya karotenoid. Nah ini dia. Strukturnya ada alfa karoten dan beta karoten gitu. Itu banyak sekali kita temukan di minuman-minuman gitu ya. Terutama di vitamin-vitamin nih, kalau dengar biasanya ada tuh, ada kandungan beta karotennya. Nah, itu adalah bagian dari karotenoid ini tadi. Sama, karotenoid ini dia warnanya kuning, merah atau oranye. Biasanya ada pada tumbuhan, sayuran ataupun buah-buahan. Gitu. Jadi sebenarnya secara tidak langsung kita konsumsi ini sehari-hari gitu ya. Nah, dia juga sama sebagai antioksidan. Sama, kalau di dalam tubuh dia bisa berfungsi sebagai antioksidan. Kemudian ada namanya kumarin. Ini dia. Kumarin itu salah satu metabolit sekunder yang biasanya ditemukan di dalam tumbuhan. Nah, kumarin ini sendiri biasanya digunakan sebagai antiinflamasi atau anti peradangan gitu ya. Kemudian ada anti ogulan juga, antipiretik, ada juga sebagai analgesik, lalu sebagai antibakteri, bisa juga sebagai herbisida, kemudian insektisida, ada antibiotik juga, antivirus, anti HIV, ya, kemudian anti jamur dan anti proliferatif. Nah, ini dia senyawa kumarin. Nah, beberapa penelitian itu dia menyatakan bahwa senyawa kumarin dan turunannya itu dia memiliki potensi sebagai senyawa anti tumor dan anti kanker. Makanya sekarang itu banyak sekali pengobatan yang ke arah anti cancer, anti kanker ataupun anti tumor, dia banyak menggunakan obat-obatan herbal walaupun sebenarnya sudah disintetiskan gitu ya. Disintetiskan menjadi bentuk cairan ataupun infus yang nanti akan digunakan oleh si pasien yang sedang kemoterapi misalnya. Nah, oke, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Oh, kan faktor yang merusak kandungan fitokimia. Ya, oke, terima kasih pertanyaannya. Ya, faktor yang merusak kandungan fitokimia itu pasti ada. Jadi, kalau kita mau menguji fitokimia suatu sampel, kita tidak mungkin langsung ambil daunnya, terus kita ujikan. Gitu, tidak seperti itu prosesnya. Jadi, kalau kita mau menguji fitokimia yang ada di dalam suatu sampel, gitu ya, kita pasti contohnya ambil daunnya dulu. Daunnya tidak langsung dengan daun yang mungkin masih ada kotorannya kita gunakan gitu. Kita harus cuci bersih dulu daunnya. Cuci bersih dulu daunnya, setelah itu dikeringkan. Sampai dia kering ruangan gitu ya, dalam suhu ruang sekitar 20 sampai 25 derajat Celcius suhu ruangnya itu dikeringkan dulu. Setelah itu baru tuh kita serbuk dan kita ekstraksi namanya. Nah, ada faktor yang merusak ya, pasti ada. Kalau misalnya kita mengeringkannya gitu ya, mengeringkannya di dalam oven. Kalau kita keringkan di dalam oven dengan suhu misalnya di atas 50 derajat Celcius, sudah bisa dipastikan bahwa si sampelnya tadi akan rusak. Kandungan fitokimianya akan rusak juga. Sama contohnya kalau di lapangan gitu ya, kalau di lapangan menguji fitokimia itu seperti yang saya bilang tadi di awal. Setiap jenis tumbuhan, walaupun sama jenisnya, tapi tempat tumbuhnya beda,
isinya pasti beda juga, tidak selalu sama gitu ya. Jadi unsur hara yang ada di dalam tanah itu berpengaruh dengan kandungan fitokimia apa saja yang terkandung di dalam tumbuhan itu. Gitu. Jadi faktornya banyak sekali gitu ya. Salah satunya tadi ya cara pengerjaan yang salah, kemudian faktor tempat tumbuhnya apa, dan bisa saja pada saat dia tumbuh secara tidak sengaja disiram nih pakai penyemprot pestisida misalnya. Nah, secara tidak langsung pada saat itu digunakan pasti akan rusak. Ya entah itu beracun atau sifatnya toksik atau memang kandungan fitokimianya itu benar-benar hilang sama sekali. Kenapa? Karena udah disemprot tadi pakai pestisida itu. Ya, ada lagi? Ya. Contoh tumbuhan metabolit sekunder yang mengandung kumarin. Ya, tadi di slide saya jelaskan ada bentuk kunyit dan temulawak ya. Nah, kunyit dan temulawak itu adalah salah satu jenis tumbuhan yang mengandung kumarin. Kenapa kira-kira? Kelihatan nggak dari bentuknya? Dari warnanya, ya kumarin itu warnanya kuning. Jadi kenapa kalau misalnya kita pegang kunyit saja gitu ya di tangan, itu pasti akan meninggalkan warna kan? Dia akan stain atau dia akan lengket di jari kita gitu, di tangan kita. Kenapa? Ya karena ada kandungan si kumarinnya itu tadi. Nah, kenapa sejak dulu gitu ya banyak orang yang menggunakan rempah-rempah sebagai obat gitu kan. Jadi ada tuh kadang, oh kalau batuk misalnya, rebus ini dan ini terus diminum gitu. Nah kenapa? Karena si rempah-rempah ini ya, secara tidak langsung dia punya kandungan metabolit sekunder yang ada di dalamnya, itu yang bisa menyembuhkan atau menjadi antibodi alami untuk si manusia yang mengkonsumsinya. Gitu ya. Kalau tadi bertanya tentang kumarin itu ya, warnanya itu kuning gitu. Jadi kalau tadi makanya saya contohkan ada temulawak, kemudian ada jahe yang warnanya kuning gitu ya. Terus tadi saya singgung bahwa pernah dengar gak yang namanya kurkuma gitu. Ya pasti banyak gitu ya. Kurkuma kan banyak ya. Sejak dulu kita tahu itu ada di campuran minuman atau vitamin biasanya. Nah itu salah satu bentuknya kalau produk. Tapi kalau dari warnanya ya itu tadi yang karena dia warnanya kuning itu tadi ada jahe, ada temulawak, kemudian ada kunyit gitu ya. Nah itu terus ada bangle juga namanya. Kalau kalian pernah dengar itu ada tumbuhan namanya bangle, rempah juga. Nah itu juga kandungan kumarinnya ada. Oke, ada lagi? Ya silakan. Baik, tadi saya mengutip dari materi yang disampaikan bahwasanya senyawa metabolis sekunder pada tumbuhan itu sumber tadi masih berbeda karena setiap tumbuhan memiliki senyawa yang berbeda. Bahkan tumbuhan sejenis juga seperti tadi memiliki senyawa yang berbeda. Jadi yang menjadi pertanyaan saya itu hal atau faktor yang menyebabkan perbedaan senyawa pada tumbuhan tersebut. Oke. Hal atau faktor yang menyebabkan perbedaan senyawa pada tumbuhan, padahal tumbuhannya sama, gitu ya. Ya, tadi sudah disinggung juga. Jadi kalau di dalam tumbuhan itu faktor lokasi, lingkungan tempat dia tumbuh, ekosistem yang ada itu dia berpengaruh, gitu. Jadi walaupun jenis tumbuhannya sama, tapi tempat tumbuhnya berbeda, maka kandungan kimia yang ada di dalamnya itu juga berbeda. Karena unsur hara tanahnya itu juga berbeda. Kita tidak bisa menyamakan, contohnya nih, pohon jati yang ada di Jawa dengan pohon jati yang ada di Samarinda, di Kalimantan gitu ya. Karena pasti berbeda. Kalau kalian lihat pohon jati yang ada di Jawa itu kenapa bagus dijadikan furniture gitu ya, dijadikan mebel-mebel, kenapa dia bagus? Ya karena kandungan yang ada di dalamnya itu memang unsur haranya lebih bagus. Ya di sana kan dia daerahnya pegunungan ya, beda dengan kita yang di Kalimantan itu jenis tanahnya gambut. Beda, dari jenis tanahnya aja sudah berbeda gitu. Jadi bisa dipastikan bahwa kandungan fitokimia yang ada di dalamnya, senyawa metabolitnya juga berbeda. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, maka saya tutup perkuliahan kita hari ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan minggu depan ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.